Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati Bapak, Ibu, beserta para penonton semua. Ini saya Primawati dari Departemen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang yang berperan sebagai ketua dalam penelitian dasar deteksi anomali kerusakan mesin gerinda menggunakan ICA LSTM. ICA sendiri adalah Independent Component Analysis dan LSTM adalah Long Short Term Memory. Dengan anggotanya adalah satu Bapak Revelino dari Departemen Teknik Mesin, yang kedua adalah Ibu Dwi Prima Elvani Miori dari Departemen Teknik Elektro FTUNP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem deteksi anomali kerusakan bantalan menggunakan kombinasi ICA dan LSTM dengan dataset CWRU sebagai benchmark. Jadi CWRU ini adalah data bearing yang sudah tervalidasi secara internasional dan banyak digunakan dalam penelitian internasional. Ini merupakan pipeline atau flowchart dalam penelitian kita ini. Ini adalah bentuk gambaran mesin. Nah, ini motornya maksud saya ada DE dan NDE-nya. Nah, dari motor ini kita memperoleh data getarannya. Pertama, sinyal vibrasi mentah diambil dari mesin. Kemudian ICA bertindak sebagai pemisah sumber. Dia mengisolasi impuls yang terkait dengan kerusakan. Kemudian komponen yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam LSTM autoencoder yang dilatih hanya menggunakan data normal. Ketika terjadi kerusakan, model gagal merekonstruksi sinyal, akhirnya kita bisa mendeteksi anomali. Nah, ini secara garis besarnya adalah vibration. Kemudian kita lakukan ICA, setelah ICA masuk ke LSTM. Nah, kemudian jika high error terjadi, itu sama dengan anomali detected. Lanjut. Ini pipeline-nya, kita input data dengan raw vibration signalnya adalah 97.mat dan 105.mat. Ini yang data dari CWRU kita. Kemudian kita lakukan pre-processing dengan band pass filtering kita 2000 sampai 5000 Hz. Windowing-nya 4096 sampel. Langkah berikutnya kita feature extraction, yaitu adalah independent component analysis atau ICA. Proses berikutnya adalah menggunakan temporal modeling, yaitu LSTM autoencoder. Kita hanya mentrain untuk data normal. Setelah itu, anomaly detection, jika rekonstruksi error kita itu lebih besar daripada thresholdnya, maka itu dinamakan sebagai anomali. Nah, ini merupakan hasilnya. Yang pertama, kita lihat dari box plotnya. Visualization model performance. Jadi kita visualisasi modelnya dari dua macam tipe data normal dan dari data inner result kita. Dari data normal, kita bisa melihat bahwa model berhasil mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kondisi normal dan kondisi rusak. Nah, pada kondisi normal ini, galat rekonstruksi yang rendah dan stabil pada data normal menunjukkan model mengenal pola sehat. Sedangkan nilai tinggi dan pencilan yang besar nih yang hitam-hitam di sini ya, hitam daerah atas dan bawah ini pada data kita ini menunjukkan adanya penyimpangan yang dianggap sebagai anomali. Jadi dari gambar ini sudah nampak ya, kalau inner result ini ada anomali di sini. Lanjutnya kita lakukan proses ICA, ICA component comparison. Ini untuk ICA data normal dan ini untuk ICA fault data. Pada kerusakan menyebabkan lonjakan tajam pada IC2 dan IC3. Nih sama-sama ya IC2 dan IC3. Maupun normal ataupun fault data sama-sama ada lonjakan tajamnya. ICA berhasil mengisolasi impuls yang berkaitan dengan kerusakan. Lanjutnya adalah dari confusion matrix dan matrix. Dari quantitative evaluation kita lihat dari matriksnya. Untuk precision nilainya adalah 0,5, recall-nya 1, F1 score kita 0,67 dan ROC-nya adalah 1. Nah, recall sama dengan 1, ini artinya adalah tidak ada deteksi yang terlewat. Ini sangat penting untuk keselamatan. Nah, ROC yang ini nih sama dengan 1, artinya perfect discrimination. Untuk confusion matrix,
Nah, confusion matrix ini kan ada angka 24 nih di sini nih. Nah, ini menunjukkan bahwa semua 24 kasus kerusakan berhasil diidentifikasi sebagai anomali tanpa false negatif karena nol di sini ya. Namun terdapat 23 false positif di antara sampel normal sehingga menghasilkan presisi sebesar 0,5. Jadi ada angka 1 ya di sini ya. Lanjut, kita melakukan komparatif analisisnya dari macam-macam metode nih kita bandingkan. Ada CNN plus WPD, ini akurasinya 99,3%, EMD LSTM dengan fault type-nya adalah inner race, akurasinya 98%, VMD SAE dengan fault type-nya multiple, ini akurasinya 97,8%, dan propose ICLSTM, jadi model yang kita propose ini, dengan fault type-nya adalah inner race, akurasinya adalah 1 alias 100%. So, yang terbaik model yang kita propose untuk saat ini. Nah, ini future work kita. Next step-nya adalah kita akan menambahkan ya, extend to other fault types and size. Kemudian kita akan implementasikan ke real-time monitoring system. Kita akan mengintegrasikan dengan RUL. Kemudian kita aplikasikan untuk mesin-mesin industri seperti turbin dan gearbox. Nah, ini luaran ada 2 saya buat di sini. 1 saya masukkan ke Q3, masih dalam tahap review. 1 lagi saya masukkan ke Q2. Saya tambah metode dan tambah data, saya masukkan ke Q2, ini sudah dalam tahap review round 2. 1 lagi, berarti ada 3 ya, 1 lagi saya sudah presentasikan itu di ICOFET, di Paptekindo 2025 kemarin, dengan panitianya UNP, sudah selesai dilaksanakan. Nah, sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi di @primawati di email primawati@ft.unp.ac.id. Terima kasih. Assalamualaikum.